Terima kasih ya Tuhan karena karya Tuhan begitu besar di dalam hidup kami yang boleh kami rayakan di dalam beberapa waktu ke depan ini ya Tuhan. Di mana Tuhan mau datang ke dalam dunia, lahir di dalam segala kesederhanaan, dan kedatangan-Mu adalah kedatangan yang menuju pada kayu salib untuk memberikan penebusan dari belenggu dosa dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam waktu-waktu perenungan pada siang ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga ya. Lilin yang dinyalakan berwarna pink. Ya. Kenapa warna pink? Ya, jadi ini ada ceritanya ya, bukan untuk dekorasi lilinnya warna pink gitu, enggak. Jadi Advent itu adalah masa penantian ya, penantian akan kedatangan Tuhan. Kita orang Kristen masa kini melihatnya dari dua sisi. Sisi yang pertama kita menantikan satu perayaan di mana Kristus lahir ya, yang akan kita rayakan di tanggal 25 Desember nanti. Tetapi di dalam sisi yang kedua adalah sebenarnya kita sedang menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Di mana dengan kedatangan yang kedua Tuhan akan menyempurnakan semua ciptaannya ya. Tuhan akan menyempurnakan kehidupan seluruh umat manusia, dan itulah yang sebenarnya dinantikan oleh setiap orang percaya. Lalu di dalam masa Advent itu kenapa kok kita pakai lilin-lilin gitu ya. Nah jadi lilin-lilin ini melambangkan penantian gitu ya. Minggu pertama nyalakan satu lilin, kedua satu lilin, ketiga satu lilin gitu sampai nanti keempat. Dan hari Natal nanti di lilin yang terakhir yang warna putih yang menggambarkan bahwa Kristus sang terang dunia itu datang ke dalam dunia gitu ya. Jadi ini satu simbol yang sebenarnya juga baik juga untuk kita laksanakan di dalam tradisi gereja ya. Nah, di dalam perayaan Advent itu warna liturgi. Jadi liturgi itu ada warnanya. Ya, maksudnya liturgi warnanya itu gimana? Jadi misalnya kalau Jumat Agung biasanya itu adalah ungu ya, kita sudah sangat familiar dengan warna itu. Lalu kalau Natal itu warna liturginya apa? Merah hijau? Bukan. Natal sama Paskah warna liturginya sama. Putih sama kuning emas. Ya, kenapa? Karena mau melambangkan ada raja yang mulia, raja yang kudus, yang menang gitu ya. Nah, Paskah itu warnanya sama-sama ungu. Ungu itu melambangkan raja, kebesaran raja juga ya. Jadi ungu itu warna yang elegan gitu ya. Pada zaman dulu jubah ungu itu dipakai oleh para bangsawan ya, para raja gitu memakainya jubah ungu yang menggambarkan juga akan raja yang besar itu. Tetapi di dalam gereja Protestan, khususnya kalau gereja Lutheran, mereka membedakan antara masa Prapaskah sama masa Advent itu. Mereka mau bikin beda supaya nggak sama-sama ungu, mereka pakainya warna biru atau lebih dikenal dengan royal blue. Sama sebenarnya melambangkan satu keagungan ya. Nah lalu lilin yang ketiga kenapa warnanya pink? Nah pink ini mau melambangkan sukacita ya. Jadi Advent yang ketiga itu disebutnya Gaudete ya. Jadi sukacita, kebahagiaan. Nah itu yang ditunjukkan. Dan Minggu Advent yang ketiga itu biasanya diambil dari kisah para gembala, natsnya. Jadi gembala yang bersukacita ya. Jadi itulah maka diambil warna pink ini, jadi menggambarkan sukacita. Nah pada pagi hari ini kita juga sama-sama mau membaca dari kisah gembala ini. Dan sebagaimana tradisi di gereja-gereja dulu juga ketika membacakan Injil, jadi gereja dulu kalau baca Alkitab itu bukan cuma satu bagian firman Tuhan. Dan sekarang juga masih banyak diterapkan misalnya di gereja Katolik atau kalau ke gereja Lutheran, mungkin di GKPB, gereja Bali juga masih. Jadi di dalam satu ibadah itu membacakan satu kitab dari Perjanjian Lama, satu kitab Mazmur, lalu ada Injil, lalu satu kitab dari surat-surat. Ya. Jadi ini sebenarnya satu tradisi yang baik karena gereja pada awalnya dulu itu enggak kayak sekarang, cuman baca satu bagian firman Tuhan, khotbah gitu, enggak.
Tapi mereka itu membaca kitab-kitab yang ada di Alkitab itu untuk apa? Karena mereka mau belajar firman Tuhan. Seperti itu ya. Nah, di tradisi gereja awal ketika mereka membaca bagian Injil, biasanya jemaat itu berdiri. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang pernah ke gereja Katolik atau ke gereja Protestan yang masih tradisional, biasanya pada waktu pembacaan Injil di antara 4 kitab tadi, jemaat itu diajak untuk berdiri. Karena di dalam kitab Injil itu kan banyak perkataan Yesus gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita menghormati. Ya sebenarnya satu Alkitab juga isinya firman Tuhan juga gitu kan. Cuman kalau baca 4 kitab semua suruh berdiri semua, pegel juga kali jemaatnya ya. Nah, saya mengajak kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan menyimak pembacaan dari Injil Lukas pasalnya yang kedua yang akan dibacakan oleh rekan-rekan singer dan liturgis, dan juga nanti ada bagian yang akan kita baca bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Nah, kalau kita perhatikan tema-tema khotbah di bulan Desember ini diambil dari beberapa lagu-lagu Natal. Ya, minggu lalu temanya adalah O Little Town of Bethlehem. Ya, hari ini bicara tentang Go Tell It on the Mountain. Ya, minggu depan itu berbicara tentang Love Came Down at Christmas. Mungkin ini lagu yang nggak familiar di antara kita, tetapi ini adalah satu lagu yang banyak dipakai di dalam karangan paduan suara gitu ya. Love Came Down at Christmas. Lalu nanti pada tanggal 28 itu adalah We Three Kings of the Orient Land. Artinya kami majus dari timur. Jadi temanya itu dari lagu semua. Saudara penasaran dengan minggu-minggu selanjutnya? Yuk datang terus di KUGK Sion ya. Jadi kita bisa mengikuti, ini mau bahas apa sih? Mau bahas firman Tuhan atau lagu? Firman Tuhan tentunya ya. Oke, nah tema kita pada hari ini kita membahas dengan tema Go Tell It on the Mountain. Ya, pergi beritakanlah di gunung-gunung. Lagunya kita tahu, nanti waktu persembahan kita akan nyanyikan lagunya ya. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana jua gitu ya. Nah, lagu ini adalah satu nyanyian jemaat yang diwariskan oleh orang-orang African American. Kalau dulu dikenal dengan istilah dengan kata negro ya, tetapi sekarang istilah negro ini kita sudah tidak pakai lagi ya, dan jangan dipakai ya, karena di dalam beberapa tahun kebelakangan istilah ini memunculkan asumsi pada satu perbudakan, masa perbudakan yang tentunya itu menjadi satu pengalaman yang pahit. Sama kayak kita orang-orang Chinese gitu ya, kita nggak suka dibilang ada yang ngomong Cina gitu kan, nggak enak kan gitu loh. Tapi kita mau dibilang Chinese, sama aja sebenarnya gitu ya. Tetapi itu kan mempunyai konotasi terhadap peristiwa di mana
dulu orang-orang Chinese itu, orang-orang Tionghoa itu disentimenin gitu ya, bahkan diskreditkan seperti itu. Jadi menimbulkan asumsi yang buruk. Demikian halnya dengan kata tadi yang mengacu kepada orang-orang hitam, kepada orang-orang Afrika Amerika gitu ya. Nah, lagu God Tell It on the Mountain merupakan warisan dari lagu-lagu yang ditulis oleh orang-orang African American. Mereka adalah orang-orang yang dibawa dari benua Afrika untuk dijadikan budak di Amerika. Bukan hanya di Amerika, mereka juga ada yang dibawa ke Eropa untuk dijadikan budak di sana. Ya, pada masa itu masa perbudakan. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang pernah nonton dulu sekali waktu saya masih SD, berarti udah lama banget ya. Ada serial TV yang di TVRI judulnya Little Missy. Ya, ada yang ngangguk-ngangguk berarti ketahuan generasi tahun berapa lahirnya gitu ya. Yang generasi tahun 90 apalagi 2000 pasti nggak tahu film itu gitu ya. Little Missy itu menggambarkan tentang kisah ada tuan dan juga ada budak di sana gitu kan. Nah, kira-kira mungkin gambarannya seperti itu ya. Nah, jadi orang-orang Afrika yang dibawa ke Amerika, mereka hidup di dalam perbudakan di Amerika. Mereka bekerja di dalam pekerjaan rumah tangga, mereka juga bekerja di dalam perkebunan, di perkebunan. Mereka harus mengolah perkebunan yang ada sehingga bisa menghasilkan hasil ladang yang baik untuk dijual ya. Sehingga lagu-lagu mereka juga disebut dengan istilah plantation song. Artinya lagu-lagu dari perkebunan. Nah, orang-orang Afrika itu tuh ya adalah orang-orang yang sangat musical banget. Saya melihat tidak ada orang dari belahan manapun yang bisa mengimitasi musikalitas mereka. Ya. Coba kalau Anda mendengarkan Whitney Houston bernyanyi, kemudian almarhum Whitney Houston, kemudian kalau penyanyi klasik ada yang namanya Jesse Norman, Kathleen Battle, mereka itu entah bagaimana Tuhan menciptakan mereka baru keluar suara, gitu aja udah kayak merdu banget. Ya. Jadi orang-orang Afrikan ini yang dibawa ke Amerika dan akhirnya mereka beranak cucu di Amerika, kita sebut dengan African American, mereka orang-orang yang sangat musikal sekali. Mereka suka bergerak, suka menari, mereka suka bernyanyi. Dan itulah yang akhirnya mereka bawa waktu mereka diperbudak di Amerika. Ketika mereka bekerja di perkebunan, mereka harus mencangkul, mereka harus baris berjalan bersama-sama dari tempat tinggal mereka ke perkebunan itu. Lalu mereka menciptakan musik supaya geraknya bareng. Nyangkul, nanti nyangkulnya bareng gitu kira-kira ya. Waktu jalan, derap langkahnya bisa bareng. Mereka banyak menciptakan musik. Menarik sekali. Ya. Lalu musik itu mereka ciptakan untuk apa? Bukan hanya untuk menyelaraskan gerak tubuh mereka pada waktu bekerja karena ada ritme yang sama gitu ya. Tetapi lagu-lagu yang mereka ciptakan juga menjadi satu sarana komunikasi terselubung. Maksudnya bagaimana? Jadi di dalam lagu-lagu yang mereka tulis, beberapa lagu itu memiliki makna ganda. Ada makna religiusnya, tetapi juga ada makna sosial politiknya. Jadi di dalam lagu-lagu itu mereka menyampaikan satu pesan bahwa mereka merindukan pembebasan. Mereka memiliki pengharapan yang besar pada satu waktu kelak mereka akan mengalami pembebasan. Yang sebenarnya itu juga merupakan ekspresi iman mereka, ekspresi iman orang percaya. Ya memang pada waktu mereka di Afrika mereka belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika mereka di Amerika, ketika mereka bekerja kepada Tuhan mereka yang adalah orang-orang Kristen, di sana mereka mulai mengenal Injil, mereka baru mengenal Kristus di sana. Sehingga lagu-lagu yang mereka tulis itu adalah kombinasi antara kerinduan mereka akan pembebasan sekaligus juga antara pengalaman iman mereka sebagai orang yang ditekan. Jadi menarik sekali lagu-lagu yang mereka tulis. Maka kita kenal juga ada istilah namanya African American spiritual. Itu namanya istilah satu genre lagu ya, genre musik yang seringkali juga dipakai di dalam kompetisi-kompetisi tingkat internasional dan gak semua lagu bisa dikategorikan itu. Hanya lagu-lagu yang ditulis oleh orang-orang African American itu. Dan lagunya sangat menarik sekali. Nah, lagu-lagu yang mereka tulis juga merupakan ekspresi iman dan pengharapan mereka. Dan banyak lagu yang ditulis dari kisah-kisah Alkitab. Itu yang menarik dari lagu-lagu mereka. Ya. Seperti lagu yang menjadi tema kita, Go Tell It on the Mountain. Itu diambil dari
Lukas pasal 2 yang mengisahkan tentang kelahiran Kristus. Gembala-gembala di padang menerima berita sukacita itu. Lalu ada contoh lain lagu lagi, kalau ada yang tahu, Joshua the battle of Jericho, 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 Joshua the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Nah, itu diambil dari apa? Dari kisah Yosua yang berperang. Dia nggak perang, yang menghancurkan tembok Yeriko. Tuhan tentu yang menghancurkan ya. Dia sama bangsa Israel, sama para imam itu kan keliling-keliling tembok 7 kali, terus temboknya hancur. Nah, oleh orang-orang African American itu mereka bikin jadi lagu. Ya. Jadi lagu yang mereka tulis itu merupakan ungkapan iman mereka, ungkapan perasaan mereka. Sekaligus lagu-lagu itu juga menjadi sarana pengajaran firman Tuhan. Menarik ya. Berapa banyak di antara kita yang ketika kita bernyanyi di dalam ibadah, kita tahu bahwa ketika kita bernyanyi sebenarnya kita sedang menyanyikan firman Tuhan itu. Yang berguna untuk kita sebenarnya, dengan menyanyikan itu kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu lebih masuk, lebih enak. Saudara kok saya tanya, saudara lebih banyak hafal lagu, hafal nyanyian, atau hafal ayat Alkitab? Lagu. Ya. Saudara bayangkan kalau ayat-ayat Alkitab itu dijadikan lagu, so powerful kan, kita akhirnya bisa hafal tuh ayat-ayat Alkitab. Nah, itulah yang dilakukan juga oleh orang-orang African American. Ya, kemarin di hari Rabu, kemarin di dalam ibadah doa Rabu saya juga ada mengulas tentang hal tersebut ya, bagaimana musik itu begitu powerful sehingga itu bisa dipakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali kepada kisah Go Tell It on the Mountain tadi, lagu-lagu itu ditulis oleh para budak African American pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang tertindas, tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan selalu memakai orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dari kalangan strata sosial yang rendah, itu selalu dipakai oleh Tuhan untuk karyanya yang luar biasa. Lagu-lagu yang ditulis oleh orang-orang African American itu sebagian besar, bahkan mungkin hampir semua, tidak ada nama pengarangnya. Gak ada nama penulisnya siapa. Karena lagu-lagu ini disebarkan secara oral. Ya, jadi mereka nggak tahu sampai pengarang itu siapa, nggak tahu. Terus disebarkan, dinyanyikan, nanti anaknya dengar, cucunya dengar, ikut nyanyiin. Tetapi akhirnya itu menjadi satu warisan yang ketika diwariskan sampai dengan zaman ini, banyak dari lagu-lagu mereka yang menjadi berkat luar biasa bagi setiap orang yang menyanyikannya. Siapa yang menyangka dari kalangan orang yang tertindas, orang yang terpinggirkan, Tuhan justru memunculkan satu warisan musik gereja yang begitu indah. Ya. Tuhan memakai orang-orang yang dianggap remeh untuk karyanya yang luar biasa. Dan rupanya Tuhan sering memang bekerja dengan cara seperti itu. Ayat yang tadi kita baca, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca itu adalah kisah gembala. Para gembala ini adalah orang-orang yang secara strata sosial mereka adalah orang-orang yang rendah. Mereka bukanlah orang-orang yang kaya. Justru kenapa mereka disebut orang yang rendah? Karena begini. Apa yang mereka miliki, sekalipun mereka punya sebidang tanah yang mereka miliki itu kalau ditanamin, hasilnya itu nggak akan cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Ya. Kemudian pekerjaan mereka itu juga nggak mencukupi untuk nafkah keluarga mereka. Sehingga mereka akhirnya harus, kalau istilah sekarang itu freelance gitu ya mungkin, atau part time. Ya. Sehingga akhirnya mereka harus mencari pekerjaan lain lagi. Dan di dalam mereka mencari pekerjaan lain itu, mereka itu seperti seorang budak. Jadi mereka bekerja di bawah seorang tuan. Ya. Jadi dibayar misalnya sejam berapa gitu, kira-kira seperti itu. Nah, itulah para gembala. Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Salah satu komentari mengatakan bahkan dari pakaiannya aja kita bisa tahu mereka itu adalah gembala. Mereka hari-hari ngurusin domba, ngurusin hewan ternak, ya. Mereka hari-hari aromaterapinya itu adalah aroma kotoran hewan, dan itu juga yang melekat di pakaian mereka dan melekat di tubuh mereka gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi
mereka adalah orang-orang yang pertama kali menerima berita kelahiran Kristus. Menarik ya. Kristus lahir, Sang Raja itu lahir, Mesias, Juru Selamat itu lahir, tidak diberitakan kepada pejabat pada waktu itu. Tidak diberitakan kepada ahli-ahli agama yang mereka sudah mempelajari tentang nubuatan dari perjanjian lama. Tetapi berita kelahiran Kristus diberitakan kepada para gembala, yang adalah kaum yang terpinggirkan, kaum yang dianggap lemah, kaum yang tidak terlalu mendapat perhitungan di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya itu, para gembala yang adalah orang-orang yang pertama menerima berita kelahiran Kristus, mereka juga dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita yang pertama dari kelahiran Kristus. Saudara, kalau minggu lalu kita bersama-sama merenungkan mengenai kisah kota Bethlehem. Satu kota yang kecil, satu kota bukan kota metropolitan, bukan kota yang terpandang. Tetapi dari sanalah Tuhan memakai untuk memunculkan seorang juru selamat. Ya. Demikian halnya dengan para gembala. Ya. Yang di dalam kesederhanaan mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita kelahiran Kristus. Mereka adalah orang-orang pertama yang menerima kabar sukacita itu. Sudah, saya tidak bisa membayangkan apa yang mereka saksikan itu adalah satu peristiwa yang luar biasa. Siapa di antara kita yang pernah lihat malaikat? Ya, saya juga gak pernah sih. Mereka melihat bukan hanya satu malaikat. Mereka melihat puluhan ribu berlaksa-laksa malaikat pada waktu itu. Yang mungkin satu langit yang mereka lihat itu penuh dengan malaikat yang begitu luar biasa. Mereka melihat paduan suara terbesar yang pernah ada di dalam sejarah, yaitu paduan suara malaikat. Itu mereka saksikan. Ya. Maka saya yakin para gembala ini, mereka meyakini bahwa ini adalah satu berita yang luar biasa. Dan sosok yang diberitakan itu adalah pasti sosok yang luar biasa. Nah, dari bacaan tadi saya mau mengajak kita melihat beberapa hal. Yang pertama, go tell it. Ya. Pertanyaannya, what to tell? What do you have to tell? Ya. Apa yang harus diberitakan? Malaikat tadi berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Yang diberitakan adalah satu kesukaan besar. Untuk siapa? Untuk segala bangsa. Bukan untuk orang-orang tertentu, enggak. Untuk segala bangsa. Semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kesukaan besar itu ditujukan. Apa sih kesukaan besar itu? Kesukaan besar itu adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Hari ini itu sangat penting dicatat, ya. Menunjukkan bahwa momen itu, saat itu, satu waktu tertentu di mana nubuatan yang telah Allah lakukan dari zaman Adam dan Hawa sekian ribu tahun akhirnya digenapi di momen kelahiran Kristus itu. Hari ini, ada di dalam bahasa Inggris dipakai this very day, ya, tepat saat ini. Menunjukkan ini adalah satu peristiwa sejarah di mana janji akan juru selamat itu Tuhan genapkan. Sejak kapan sih Tuhan menjanjikan juru selamat? Dari kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat 15. Ketika Tuhan berkata kepada manusia bahwa bahwa si ular itu akan meremukan tumit dari keturunan manusia itu. Sementara keturunan manusia itu akan meremukan kepala dari si ular. Ini adalah satu berita keselamatan di mana Kristus akan hadir meremukan kuasa iblis. Meremukan kuasa dosa. Saudara, dari Adam dan Hawa sampai kelahiran Tuhan Yesus, anggaplah tahun 2000-an ya, gitu ya, kelahiran Tuhan Yesus. Karena Masehi itu kan dihitungnya mulai dari kelahiran Yesus. Dari Adam sampai kelahiran Tuhan Yesus ini berapa tahun nih? Ya. Saya meyakini itu udah hitungan di dalam mungkin ribuan tahun. Ya. Satu masa yang sangat panjang sekali.
Dan itu digenapkan di hari ini ketika para malaikat menyampaikan berita itu kepada para gembala di sana. Sorry, bukan para malaikat. Ketika seorang malaikat menyampaikan berita itu kepada para gembala yang diikuti oleh nyanyian para malaikat di surga. Lalu dikatakan hari ini telah lahir bagimu. Bagi siapa? Bagimu. Bagi umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bagi umat manusia yang sudah tidak bisa lagi hidup taat kepada Tuhan. Bagi umat manusia yang sudah tidak bisa lagi hidup seturut dengan apa yang Tuhan rancangkan pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Apa sih yang Tuhan rancangkan ketika Tuhan menciptakan manusia? Yang Tuhan rancangkan adalah manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di antara semua ciptaan di muka bumi ini. Yang Tuhan rancangkan adalah manusia itu menjadi rekan kerjanya Tuhan. Yang Tuhan rancangkan adalah manusia itu menjadi manusia yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Menjadi manusia yang meneruskan otoritas Tuhan di muka bumi ini untuk menguasai segala ciptaan yang ada. Yang Tuhan rancangkan adalah manusia ini menjadi pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang taat. Manusia dirancang oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bisa menikmati keintiman di dalam kedekatan dengan Tuhan. Bukankah itu yang dirindukan oleh setiap umat manusia? Mengalami kedamaian senantiasa di dalam hati. Tetapi semua rancangan itu akhirnya rusak karena manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga dikatakan hari ini telah lahir bagimu, bagi seluruh umat manusia berdosa. Siapa yang lahir? Juru selamat. Saudara, yang kita tahu juru selamat itu selalu mengacu kepada Kristus. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus kata juru selamat juga bisa mengacu kepada kaisar yang dianggap sebagai juru selamat. Penyelamat bangsanya misalnya seperti itu. Jadi kata juru selamat pada zaman itu juga mengacu kepada kaisar, pemimpin Roma pada waktu itu, di mana Roma itu adalah bangsa penjajah. Tetapi ketika malaikat Tuhan memberitakan juru selamat ini mengacu kepada Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari belenggu dosa tadi, dari kegagalan hidup manusia. Ada seorang tokoh gereja yang bernama Athanasius, dia memiliki satu pemikiran yang buat saya itu luar biasa. Dia bilang begini, kenapa sih Tuhan itu mesti repot-repot menyelamatkan manusia? Dan kenapa sih caranya itu repot banget sampai mesti dijanjikan sekian ribu tahun lalu digenapkan. Dan penggenapannya itu Tuhan itu mesti jadi manusia dan Tuhan itu nanti mesti mati di kayu salib. Kok repot banget sih Tuhan kayak begitu? Apa susahnya Tuhan tinggal tik langsung urusan dosa itu beres? Berapa banyak di antara kita yang pernah berpikir begitu? Ya. Masalahnya urusan dosa tidak bisa semudah itu diselesaikan. Karena urusan dosa itu sebenarnya adalah seperti urusan hutang. Jadi ketika manusia melawan Tuhan, ketika manusia memutuskan untuk mengambil buah yang Tuhan larang untuk dimakan, pada saat itulah manusia berhutang ketaatan kepada Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk taat kepada Tuhan. Tetapi manusia malah melawan Tuhan. Disitulah utang ketaatan. Yang manusia itu sebenarnya harus bayar. Tetapi manusia tidak akan pernah bisa bayar untuk ketaatan tersebut. Beberapa waktu lalu saya di ECS mengatakan bahwa siapa di antara kita di sini yang berani bilang bahwa oh saya bisa kok dalam sehari aja saya nggak berdosa. Ada yang berani? Boleh angkat tangan, saya nggak berani angkat tangan. Dalam sehari aja, nggak usah seminggu deh, nggak usah 2 hari deh. Sehari aja bisa nggak berbuat dosa? Bisa nggak berpikir dosa? Bisa nggak berkata-kata dosa? Bisa nggak? Ya. Saya rasa nggak ada seorang pun yang mampu menjawab itu bahwa saya bisa dalam sehari aja saya nggak berdosa. Boro-boro sehari deh, setengah hari aja. Nggak ada di antara kita yang bisa lepas dari dosa. Sebegitu kuatnya dosa mencengkeram manusia. Membuat kita nggak bisa taat sama Tuhan. Sehingga urusan dosa ini,
Urusan ketaatan ini harus dilunasi. Maka satu-satunya manusia yang bisa taat kepada Tuhan adalah Yesus. Itu sebabnya Tuhan harus jadi manusia supaya dia bisa mewakili seluruh umat manusia untuk taat. Sehingga kita yang percaya di dalam dia, kita bisa dimampukan oleh Tuhan untuk taat kepada Bapa. Kan berulang kali tuh saya suka bilang bahwa jadi orang Kristen jangan berpikir, oh gampang, enak, percaya Yesus mati masuk surga. No. Iya, kalau sekarang percaya Yesus langsung dead, langsung mati masuk surga. Iya. Enggak, kan kita masih hidup kan sekian lama lagi. Nah, kita hidup ini kita ngapain? Kita taat kepada Tuhan. Itu panggilan kita. Ya. Maka di sini dikatakan ada juru selamat yang menyelamatkan kita. Yang di dalam dia kita dimampukan untuk kita itu bisa taat kepada Allah di surga. Nanti di dalam pengakuan iman Westminster kita akan membaca pengakuan itu dan kita akan melihat bagaimana Yesus itu adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Ya supaya dia bisa mewakili kita untuk bisa taat kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan dan manusia. Dan karena dia bisa taat sepenuhnya, dia tidak berdosa sepenuhnya, maka dia layak untuk mewakili manusia di mana dosa manusia itu ditanggungkan kepada dia. Nah kalau misalnya dianya aja berdosa kan gak mungkin dia layak untuk menerima dosa yang lain kan. Orang dia aja berdosa gitu kan logikanya kan. Justru karena dia tidak berdosa maka dosa manusia ditimpakan kepada dia. Dan konsekuensi dosa itu dia yang menanggung di atas kayu salib. Saudara memang begitu cara yang Tuhan harus lakukan. Jadi bukan cuman petik jari begini langsung urusan dosa itu beres. No, gak segampang itu. Saudara punya orang yang berhutang kepada saudara, saudara tinggal petik jari, utang 1 M langsung saudara bilang, oh udah beres utangmu gitu. Saudara kalau bisa kejar tuh orang. Kalau saudara bisa bawa ke pengadilan tuh orang gitu kan. Istilahnya Tuhan kalau mau ngejar kita dibawa ke pengadilan ini kita mati semua. Tapi justru dia datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat, menyelamatkan kita. Lalu dikatakan juga yang lahir itu juga adalah Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi, yaitu Kristus di dalam bahasa Yunaninya. Di dalam perjanjian lama yang diurapi itu ada 3. Raja, imam, nabi. Raja sebelum dia memenuhi tugasnya, sebelum dia pada waktu dia dilantik, yang dilakukan adalah dia itu diurapi. Ingat dulu Saul, ingat dulu Daud, sebelum dia menjabat, dia diurapi oleh Samuel. Lalu para imam yang melayani di bait Allah sebelum mereka juga menjalankan tugasnya pada waktu dilantik mereka juga diurapi. Ya. Harun harus mengurapi anak-anaknya menjadi imam gitu kan. Nah kemudian juga nabi, demikian halnya nabi. Nabi juga diurapi. Nah maka Yesus itu adalah satu-satunya sosok yang adalah raja, imam, nabi. Ya. Maka waktu saya lihat ada crown di atas, ya nggak salah sih karena dia memang raja di atas segala raja gitu kan. Cuman memang waktu dia lahir ke dalam dunia dia nggak pakai crown Tuhan Yesus, boro-boro pakai crown. Dia lahirnya aja di palungan, nggak ada crownnya. Nah, dia adalah juga imam yang sempurna yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Dia adalah imam yang menyerahkan dirinya sendiri sebagai kurban yang sempurna. Di mana dia serahkan itu di atas kayu salib. Imam itu adalah sosok di dalam perjanjian lama yang mewakili manusia untuk menghadap Tuhan. Jadi pada zaman dulu ya bangsa Israel itu kalau beribadah kepada Tuhan gak kayak kita sekarang. Ya mereka kalau mau datang kepada Tuhan itu gak bisa sembarang datang ke kemah suci. Di sana ada ruang maha kudus. Imam besar aja untuk masuk ke ruang maha kudus itu gak bisa anytime. Cuman bisa 1 tahun sekali. Itu pun kalau mereka melakukan kesalahan di dalam ruang maha kudus itu, mereka langsung dead di situ, langsung mati di situ. Itu yang terjadi di anaknya Harun kan, ketika mempersembahkan ukupan yang asing langsung mati. Saudara, buat kita yang sudah di dalam Kristus, yang kita sudah mengalami kasih Kristus, kita nggak perlu lagi datang ke ruang maha, boro-boro kita nggak bisa datang ke ruang maha kudus itu, kita nggak perlu cari imam lagi untuk ke sana, enggak. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, tirai yang memisahkan ruang maha kudus di bait Allah itu sudah terbelah. Itu artinya akses kita kepada Tuhan 24 jam 7 hari. Gak usah takut habis kuota. Gak usah takut
jaringan lemah, nggak usah takut, nggak ada sinyal. No, kita bisa berrelasi sama Tuhan anytime, setiap saat. Itulah yang Yesus lakukan. Dan dikatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi yang lahir tadi ini adalah Juru Selamat, Mesias, lalu Tuhan. Tuhan dalam pengertian di sini nggak harus langsung mengacu kepada Tuhan itu sebagai Tuhan itu adalah Allah gitu ya, God gitu, enggak. Tetapi kata Lord itu umum dipakai untuk mengacu kepada ada hamba, ada Tuan. Nah itu dia ya. Jadi pada zaman Tuhan Yesus di dalam strata bangsa Romawi itu ada ternyata banyak strata-stratanya, mulai dari bangsawan, kemudian para filsuf, pengajar, kemudian ada para pedagang, ada pedagang yang lebih di bawah yang nggak punya karyawan, yang mesti bekerja sendiri. Nah itu strata lebih bawah lagi, sampai ke strata yang paling bawah lagi budak-budak, gembala seperti itu. Nah ada yang namanya patron. Patron itu adalah kaum bangsawan atau orang kaya atau pejabat yang mereka itu bisa membantu pihak yang mereka bantu yang disebut dengan klien atau klien. Biasa kalau kita di sini klien itu kan mitra kerja, nah itu yang kita sebut klien gitu kan. Tapi pada zaman itu yang disebut dengan klien itu adalah orang yang menerima bantuan dari patron tadi. Ya. Dan seorang patron dia tidak akan memberikan bantuan kepada sembarang orang. Dia akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang dia anggap bisa membalas kebaikan dia. Ya. Lalu seorang klien yang sudah menerima bantuannya berupa apa? Bisa bantuan finansial, bisa bantuan perlindungan fisik, bisa bantuan hukum. Nah seorang klien yang sudah menerima bantuan itu, dia harus meresponi, dia harus balas budi. Balas budinya berupa apa? Misalnya, ketika masa pemilihan, maka si klien ini harus ikut kampanye. Bukan cuma ikut kampanye, dia pun harus memberikan suaranya untuk mendukung patronnya. Gak boleh belot. Nggak boleh belot ya. Kemudian klien ini juga harus menyetujui pemikiran dari patronnya. Pada zaman dulu kan orang-orang di Yunani, orang Romawi itu suka berpikir gitu ya, banyak filsuf makanya pada waktu itu ya. Dan klien ini harus menyetujui pemikiran dari patronnya. Jadi kita lihat pada zaman itu patron itu adalah orang-orang yang memberikan kebaikan tetapi menuntut balasan dari kebaikan itu. Tetapi ketika berbicara tentang Tuhan di atas segala Tuhan yang lahir di hari Natal itu berbicara tentang Tuhan, Allah yang lahir, di mana dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang dia tidak pernah menuntut balas apapun untuk kebaikan yang dia berikan. Dia memberikan kebaikan itu, dia menyatakan kasihnya ketika manusia masih berdosa. Dia nggak tunggu kita jadi manusia baik dulu baru dia mau mati buat kita, enggak. Paulus mencatat bahwa ketika kamu masih berdosa, ketika kamu masih menjadi seteru, menjadi musuhnya Allah, Kristus telah mati buat kamu. Saudara, ini Tuhan yang luar biasa. Seorang Tuhan yang mau mati bagi hamba-hambanya, yaitu kita manusia yang diciptakan untuk melayani Dia. Tetapi untuk menuju kematian itu dia harus lahir dulu, bukan? Dan inilah yang diberitakan oleh malaikat pada waktu itu. Jadi kalau ditanya what to tell, apa yang harus kita beritakan? Kristuslah yang harus kita beritakan. Kristus yang menyatakan kasih yang sejati kepada umat manusia berdosa. Kristus yang menyatakan pengorbanan yang begitu luar biasa. Dialah yang kita beritakan. Allah yang hadir di dalam dunia. Inilah inti Natal itu. Sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Kristus itu? Para gembala pada waktu mereka menerima berita ini, mereka tidak berleha-leha, mereka tidak berlambat-lambat untuk pergi ke Betlehem. Tetapi dikatakan bahwa mereka bergegas, mereka buru-buru pergi ke Betlehem. Ngapain? Mereka mau lihat apa yang sudah diberitakan. Dan apa yang mereka lihat itu persis sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh malaikat. Sehingga mereka melihat, wow, ini hal yang luar biasa sekali. Apa yang dibilang itu beneran terjadi. Mereka bersuka cita sekali. Dan mereka memberitakan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Apa yang mereka beritakan?
kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Raja, Sang Mesias. Mesias ini sudah lama sekali dinantikan oleh bangsa Yahudi karena mereka sudah sekian ribu tahun dijajah oleh mulai dari bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Romawi. Mereka menantikan seorang Mesias yang diurapi oleh Allah yang bisa memberikan kebebasan kepada mereka. Dan Tuhan hadir, tentu tidak memberikan kebebasan secara fisik pada waktu itu, tetapi memberikan kebebasan yang sejati, yaitu kebebasan dari belenggu dosa. Para gembala sudah bertemu dengan bayi Yesus itu. Sudahkah kita bertemu dengan Kristus di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan sang tokoh Natal itu sendiri? Kalau sudah, berarti kita seharusnya sudah mengalami apa itu pengampunan dosa, apa itu yang namanya hidup diperbarui oleh Tuhan, dimampukan untuk belajar taat kepada Tuhan, yang sebenarnya kita nggak pernah bisa taat, tapi karena Tuhan menolong kita maka kita bisa menjadi taat. Kalau kita sudah mengalami itu semua, kita ada merasa sukacita nggak di dalam diri kita? Seperti para gembala pada waktu itu. Ada nggak antusias di dalam diri kita untuk mewartakan tentang Kristus itu? Mewartakan tentang karya Kristus yang luar biasa itu? Atau kita selama ini menjadi orang Kristen yang ya udahlah gitu-gitu aja, Kristen mah ya Kristen aja gitu. Seberapa besar kita melihat bahwa berita ini begitu penting untuk kita sampaikan kepada begitu banyak manusia berdosa yang saat ini mungkin tidak punya harapan di dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua, ketika dikatakan go tell it, who tell it? Siapa yang memberitakan? Di dalam kisah ini kita melihat bahwa gembala sebagai penerima kabar, mereka juga ya adalah orang-orang yang memberitakan kabar baik itu. Mereka menceritakan dengan penuh antusias apa yang mereka saksikan. Demikian halnya dengan kita yang sudah menerima kabar baik itu. Kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kita dipanggil untuk memberitakan. Siapa yang memberitakan? Anda dan saya. Ya. Di mana kita memberitakan? Jadi kalau lagu itu dikatakan, go tell it on the mountain, on the mountain. Ya karena pada waktu itu gembala-gembala itu mereka kan dari Bethlehem lalu mereka kembali ke tempat mereka, dan Bethlehem itu adalah satu kota kecil yang secara ketinggian itu lebih tinggi. Bahkan dia lebih tinggi dari kota Yerusalem, tingkat ketinggian di atas permukaan lautnya. Dan itu daerah yang berbukit-bukit. Sehingga ketika mereka pergi setelah menyaksikan berita kelahiran Yesus itu, mereka pergi melintasi bukit-bukit itu untuk memberitakan berita kelahiran Kristus. Bagaimana dengan kita? Wherever we are, dimanapun kita, there is our mountain. Disitulah mountain, disanalah tempat dimana kita bisa memberitakan tentang Kristus itu. Ya. Kita nggak harus pergi ke bukit dulu lalu di sana kita memberitakan Kristus itu, enggak ya. Pekerjaan kita itu bisa menjadi mountain kita untuk mewartakan Kristus. Keluarga kita, anak-anak kita yang masih kecil, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan untuk pengenalan akan Kristus. Cucu kita, orang-orang yang ada di rumah kita, keluarga kita yang belum mengenal Kristus. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, disitulah tempat dimana kita bisa memberitakan akan kasih Kristus ini. Mari coba di dalam menjelang Natal ini kita mulai mikirin, saya mau beritain ke siapa ya? Bukan cuma pikirin, yuk kita doa, minta Tuhan tolong saya supaya saya bisa memberitakan berita yang luar biasa ini. Ya. Supaya saya bisa memberitakan satu berita sukacita di mana manusia dilepaskan dari belenggu dosa. Untuk bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan. Mungkin kita akan mengadakan acara makan bersama dengan keluarga kita atau mengundang orang-orang lain yang belum kenal Tuhan. Itu adalah kesempatan. Ya. Satu waktu saya pernah di dalam perjalanan di taksi. Waktu itu saya sedang menuju ke rumah duka. Lalu saya ngobrol dengan supir taksi itu, gitu ya. Ngobrol-ngobrol ya dia udah tahu saya mau ke rumah duka, kan udah ketahuan tujuannya kemana gitu. Ya mulai dari pembicaraan sederhana, siapa Pak yang meninggal,
host ini meninggal apa. Sampai akhirnya ke dalam satu pembicaraan bahwa setiap manusia itu akan meninggal. Setiap manusia akan mati. Nah, pernah nggak kita itu siap untuk menghadapi kematian itu? Ya. Ada yang belum siap untuk dipanggil Tuhan di sini? Kenapa belum siap? Ya. Saudara, bagi banyak manusia, bagi banyak kebudayaan, kematian itu adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Orang Chinese, angka 4, kan, itu nggak boleh ada, nggak boleh diomong gitu kan. Itu hal yang tabu, kematian itu hal yang tabu. Tetapi bagi orang percaya di dalam Kristus, kematian itu adalah jembatan untuk masuk di dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Jadi harusnya kematian itu menjadi satu hal yang akhirnya setelah itu tuh kalau udah dilewatin itu harusnya indah. Gitu kan. Cuman berapa banyak orang yang masih takut dengan hal itu. Di dalam pembicaraan dengan supir taksi itu, ya saya cuma bertanya, gimana Pak Git? Setiap kita kan pasti ya akan ke sana. Kita pernah siap nggak? Wah, dia juga bingung. Iya ya, nggak pernah kepikiran tuh. Ya siapa yang pernah kepikiran nyiapin saya nanti mau matinya kapan, saya mau matinya begini begitu, enggak pernah ada gitu kan. Lalu disitulah saya mulai menceritakan gitu. Sebenarnya ada satu hal yang membuat kita tidak harus takut akan kematian itu. Ya. Kenapa sih kita itu takut mati? Karena kan kita belum merasa sempurna, kita belum merasa layak untuk ketemu sama Tuhan nanti. Waduh kalau mati saya nanti masuk neraka gimana ya? Pasti muncul berbagai ketakutan di dalam hidup kita kan. Saya katakan ada loh yang bisa membebaskan kita dari rasa takut itu. Ada loh yang bisa menyempurnakan kita. Berbicara tentang Kristus. Saudara, saya nggak tahu kita bisa memulai dari pembicaraan dengan pembicaraan apa gitu ya. Mungkin saudara juga belum bisa sampai memberitakan tentang Kristus. It's okay. Satu waktu saya saya chat dengan seorang rekan yang dia itu berencana studi keluar, lalu saya sampaikan, selamat ya. Dia bilang thank you, tolong doain ya Ko ya. Ya kita sama-sama doain, kamu juga doa, saya bilang gitu. Dia bukan orang Kristen gitu. Dia bilang ya kalau Koko yang doain pasti dijawab kok doanya. Saya bilang emang saya siapa gitu loh kok saya bisa langsung pasti dijawab. Saya bilang yang namanya kita berdoa ya kita berdoa aja. Yang namanya doa dijawab atau enggak itu Tuhan yang punya kuasa, saya bilang ya. Kalau doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau pasti dijawabnya iya. Ya. Kalau doa kita apa yang kita minta beda sama yang Tuhan mau ya dijawab enggak gitu ya. Jadi saya sampaikan itu. Nah itu kan udah mulai menyampaikan bahwa oh Tuhan itu maha kuasa, jauh lebih berkuasa dari kita. Oh Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat kita dibandingkan dengan kita yang sok tahu apa yang kita pikir itu baik buat kita belum tentu itu baik buat kita. Mari kita cari kesempatan apa yang kita bisa pakai untuk mewartakan tentang Kristus ini. Untuk menutup khotbah hari ini saya mau kembali kepada kisah lagu tadi God Held It on the Mountain. Jadi lagu-lagu African American spiritual tadi akhirnya dikumpulkan oleh keluarga dari 3 generasi namanya John Wesley Work. Lalu anaknya John Wesley Work itu John Wesley Work II. Lalu cucunya John Wesley Work itu John Wesley Work III. Saya nggak tahu kenapa ini keluarga kok namanya sama semua sampai pakai 1, 2, 3 gitu akhirnya ya. But anyway mereka adalah keluarga yang berusaha untuk melestarikan kekayaan dari lagu-lagu African American tadi. Ya. Dia mengubah aransemennya, kemudian ada lirik yang ditambahkan. Dan saya suka sekali lirik ini. Dan lirik ini saya rasa mewakili kita semua. Dan mewakili ada begitu banyak orang di dalam dunia ini. When I was a seeker, I sought both night and day. Ya. I asked the Lord to help me and He showed me the way. Artinya ketika saya masih menjadi seorang pencari apa? Pencari damai. Makanya di Indonesia ada lagu Kalaku cari damai, ya kan? Banyak manusia mencari damai, nggak ketemu damai itu kecuali datang kepada Kristus. Ya, I asked the Lord to help me and He showed me the way. The way yaitu Kristus, Sang Juru Selamat itu.
Mari setiap kita dengan merenungkan bagian firman Tuhan ini, ingatlah di dalam kehidupan kita ada sukacita besar karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi ada satu tanggung jawab besar juga yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu go, tell it on the mountain. Pergi, beritakanlah berita kelahiran Kristus, berita kasih Kristus kepada begitu banyak orang yang sedang mencari damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hingga siang hari ini. Kami bersama-sama belajar dari kisah kelahiran Kristus yang disampaikan kepada para gembala, di mana kami juga dipanggil untuk mewartakan akan warta kelahiran Kristus ini. Tuhan tolong kami di dalam kehidupan kami. Ada kalanya kami tidak terlalu memperhatikan panggilan ini. Ada kalanya kami menyimpan berita keselamatan itu hanya untuk diri kami sendiri, ya Tuhan. Bahkan seringkali kami tidak memberitakan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Entah karena alasan takut, entah karena berbagai alasan yang lain. Tuhan tolong kami, pakai kami untuk menjadi pemberita akan karya-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, biarlah setiap kami boleh menjadi pengikut Kristus yang taat. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, di sanalah kami boleh memberitakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang telah melunasi hutang ketaatan kami kepada Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami serukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.